Oke, 1 tahun lagi lewat. Selamat ya, udah berhasil bertahan di dunia bisnis yang ya kita tahu sendirilah gimana. Tapi kan kita di sini bukan cuma buat bertahan hidup, bener nggak? Kita mau berkembang, mau jadi lebih besar. Yuk kita ngobrolin caranya. Coba deh inget-inget tahun 2025 kemarin. Rasanya kayak gimana? Kalau rasanya kayak naik roller coaster yang bikin pusing, wah kamu nggak sendirian. Pasti ada target yang meleset, ada rencana yang nggak sesuai harapan. Nggak apa-apa, justru awal tahun begini waktu yang paling pas buat kita narik napas, lihat lagi peta pertempuran, dan siapin strategi buat menang di ronde berikutnya. Gagal itu emang nggak enak, saya tahu banget. Tapi evaluasi yang mau kita lakuin ini bukan buat nyalah-nyalahin yang udah lewat, sama sekali bukan. Anggap aja kita lagi nonton ulang rekaman pertandingan kita. Kita cari tahu, strategi mana yang jalan, mana yang enggak. Biar apa? Biar di pertandingan selanjutnya, kita yang angkat piala. Dan kerennya lagi, cara berpikir ini tuh bisa dipakai buat apa aja, serius. Mau bangun bisnis, mau belajar skill baru, bahkan buat program diet sekalipun. Prinsip-prinsip yang bakal kita bedah ini bakal ngebantu kamu ngambil keputusan yang jauh lebih cerdas di area manapun. Gini deh, kalau ada salah satu orang terkaya di dunia yang mau bagi-bagi resep suksesnya, ya kita dengerin dong. Dan yang bikin saya takjub, pendekatannya Warren Buffett itu ternyata simple banget. Dia nggak pusing sama hal-hal ribet, tapi fokus ke hal yang paling penting. Nah, ini dia intinya. Ada 3 angka sakti yang selalu Buffett lihat buat ngecek kesehatan sebuah bisnis. Tenang, kita bakal bedah satu-satu pakai bahasa yang gampang dimengerti, bukan bahasa laporan keuangan yang bikin pusing. Yang pertama namanya return on equity atau kita singkat aja ROE. Lupakan dulu definisinya yang resmi. Bayanginnya gini aja, setiap 1 juta rupiah modal yang kamu tanam di bisnis ini bisa ngasilin untung berapa rupiah sih? Udah, sesimpel itu intinya. Analoginya kayak milih cara belajar. Cara A, kamu belajar 2 jam dapat ilmunya sedikit. Cara B, kamu belajar cuma 1 jam tapi ilmunya dapat banyak banget. Pasti pilih cara B kan? Nah, ROE ini ngukur seberapa efisien mesin bisnis kamu dalam mencetak uang dari modal yang ada. Sekarang, lihat tabel ini. Ini menarik banget. Sepintas, perusahaan B kelihatan lebih keren kan? Laba bersihnya 25 juta, lebih gede dari perusahaan A. Tapi, tunggu dulu. Lihat angka ROE-nya. Perusahaan A punya ROE 20%. Artinya, setiap rupiah modal mereka itu kerja 4 kali lebih keras daripada modal di perusahaan B. Jadi, siapa yang lebih jago ngelola duit? Jelas perusahaan A. Oke, lanjut ke indikator kedua ya, namanya operating margin. Kalau ROA tadi soal efisiensi modal, yang ini soal seberapa tebal keuntungan dari setiap penjualanmu. Punya margin yang tebal itu ibaratnya kamu punya bumper mobil yang kuat. Waktu ada goncangan, misalnya biaya bahan baku tiba-tiba naik, atau penjualan lagi seret, bisnis kamu nggak langsung penyok. Kamu punya ruang buat napas, buat mikir, bukan ngambil keputusan panik. Nah, grafik ini nunjukin dengan jelas banget. Margin 30% ini artinya perusahaan ini kokoh. Mereka punya amunisi lebih buat investasi lagi, buat inovasi, atau sekedar buat dana darurat. Ini tanda bisnis yang sehat banget. Angka terakhir dan mungkin yang paling saya suka, free cash flow. Kenapa? Karena ini bukan laba di atas kertas. Ini adalah uang tunai beneran yang bisa kamu pegang. Gini, setelah kamu bayar gaji karyawan, bayar supplier, bayar sewa, bahkan setelah kamu beli mesin baru buat produksi, nah sisa duit cash di rekening itulah free cash flow. Ini tuh ibarat oksigen buat bisnis. Tanpa ini, bisnis sebagus apapun bakal sesek napas. Jadi, kuncinya di sini. Bisnis yang FCF-nya positif dan terus naik itu artinya mereka mandiri secara finansial. Mereka bisa tumbuh pakai duit mereka sendiri, nggak perlu ngutang terus atau cari suntikan dana investor melulu. Itulah definisi kebebasan sejati dalam bisnis. Oke, angka-angka tadi udah cerita banyak ya, tapi itu baru separuh cerita. Sebuah bisnis dengan angka-angka kinclong, tapi tim di dalamnya morat-marit, itu kayak mobil Ferrari tapi mesinnya mesin bajai. Jadi sekarang, yuk kita singkirkan dulu spreadsheet-nya dan kita lihat jantung dari bisnis ini. Tim yang sehat itu bukan cuma soal orangnya asik-asik. Itu penting, tapi lebih dari itu. Pertanyaannya, kerjaan beres dengan lancar nggak? Boros waktu dan sumber daya nggak? Hasilnya berkualitas? Dan yang paling krusial, orang-orang di dalamnya merasa berkembang nggak dan mau bertahan lama di situ?
Ini sebagai contoh nyata ya, bisnis yang jadi studi kasus kita ini, tingkat keluar masuk karyawannya itu di bawah 5% selama 3 tahun berturut-turut. Angka sekecil ini bukan kebetulan. Ini bukti kalau sistem kerja dan budaya perusahaannya itu benar-benar sehat dan bikin orang betah. Nah, ini dia pertanyaan yang sering bikin para founder nggak bisa tidur. Iklan udah jor-joran, yang ngomongin banyak. Tapi kok penjualannya segitu-gitu aja? Ini membawa kita ke konsep super penting, product market fit. Lupakan dulu soal viral atau heboh di media sosial. Itu semua cuma bonus. Ujian sesungguhnya tuh ini, ada nggak pelanggan yang balik lagi, dan beli lagi, bahkan saat nggak ada diskon? Kalau ada dan jumlahnya banyak, selamat, produk kamu beneran dibutuhin pasar. Itulah product market fit sejati. Oke, topik terakhir. Mungkin kedengarannya agak serem, tapi percayalah ini salah satu hal paling strategis yang bisa kamu pikirkan buat bisnismu. Kita ngomongin soal exit strategy, alias rencana jalan keluar. Dengar kata exit, jangan langsung mikir ini soal menyerah ya. Justru kebalikannya, ini soal punya tujuan akhir yang jelas. Kayak kita mau naik gunung, kita harus tahu dulu puncak mana yang mau kita daki. Apakah bisnis ini suatu saat mau dijual, mau diwariskan ke anak, atau mau jadi perusahaan publik? Tujuan akhir itulah yang akan jadi kompas buat semua keputusan kecil yang kamu ambil setiap hari. Jadi setelah kita bedah semuanya, dari soal duit sampai soal manusianya, apa sih kesimpulan utamanya? Apa pelajaran paling penting yang bisa kita bawa pulang dari obrolan ini? Pesannya simple banget sebetulnya. Kerja keras itu wajib, nggak bisa ditawar. Tapi kerja keras tanpa arah yang jelas cuma bakal bikin kita capek doang. Kesuksesan yang bertahan lama itu datang dari kerja cerdas, yaitu evaluasi yang jujur dan rutin yang bikin setiap energi yang kita keluarin itu jadi lebih efektif. Jadi, nanti pas kamu mau mulai proyek baru atau di awal tahun depan, coba deh ajukan pertanyaan-pertanyaan tadi ke bisnismu. Mungkin jawabannya nggak selalu enak didengar, tapi proses inilah yang jadi kunci buat membangun sesuatu yang nggak cuma keren sesaat, tapi benar-benar kokoh dan bertahan lama. Semoga bermanfaat ya.